الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Kita akan bicara tentang peluang, ya. Peluang atau peluang kejadian, ya. Peluang kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian itu NK per NS, ya. S atau ruang sampel atau sampel atau kejadian-kejadian yang akan dimungkinkan atau ruang sampel, ya. Langsung misalnya contohnya ini, ya, NS suatu dadu. Jadi dadu kejadiannya yang mungkin atau ruang sampelnya adalah muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Berarti ada 6, ya. Sedangkan kalau kita minta misalnya peluang bilangan prima, nah bilangan prima itu kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 2, 3, 5, berarti ada 3, ya. Jadi ini adalah berarti kalau ditanyakan peluang muncul prima, ya, kalau dadu ini digulirkan karena ini ada ruang sampelnya ada 6, peluang muncul prima berarti terjadi, ya, peluang prima adalah banyaknya, ya, banyaknya bilangan prima yaitu 1, 2, ada 3 dibagi keseluruhan kemungkinan atau ruang sampel daripada dadu tersebut, yaitu ada 6, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Jadi peluang prima adalah 3/6 sama dengan 1/2. Nah, sekarang kalau peluang genap, misalnya ditanya peluang genap. Nah, bilangan genap di sini ada berapa? Ya, misalnya genap, peluang genap. Genap itu ada berapa? Ya, N genap per keseluruhan. Genapnya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Keseluruhannya ada 6, sama. Jadi sama dengan setengah, sama. Seperti itu, ya, untuk peluang. Tetap semangat belajar dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal, ya. Ini adalah soal tentang teori kemungkinan atau peluang, ya. Kita lihat soalnya. 2 buah kotak, masing-masing 2 kotak berisi 4 bola berwarna ungu dan 6 bola berwarna hijau. Dari dalam setiap kotak tersebut akan diambil 1 bola 1. Peluang terambilnya kedua bola berwarna hijau adalah, ya, jadi kedua-duanya hijau. Jadi ini kita misalkan ini ada 2 kotak, ya. Ya, di dalam kotak ini berisi ada 2 buah kotak, masing-masing itu berisi 4 ungu 6 hijau. 4 ungu 6 hijau. Ini juga begitu, 4 ungu 6 hijau. Nah, kita akan diambil 2, ya, tapi diambil dari satu-satu, ya. Jadi peluang akan diambil 2 bola. Peluang 2 bola, ya. Yang berasal dari mana? 1 dari kotak, yang kalau misalnya ini kotak A, yang 1 dari kotak B, ya. Nah, kita perhatikan 1 dari kotak A berarti ya, yang ditanya adalah tentang berwarna hijau, yang hijau. Peluang 2 bola hijau kedua-duanya. Nah, berarti hijaunya ada berapa sini? Ada 6 dari totalnya. Dari jumlah keseluruhannya ada 10. Demikian pula yang B, peluangnya ada 6, ya, 6 dari berapa? Dari 4 ditambah 6 jadi berapa? 6 dari 10.
Nah, karena kotak ini tidak ada berhubungan, maksudnya ini bola-bolanya dalam kotak masing-masing, sehingga peluang ya untuk A terambil hijau dan B terambil hijau adalah A kali B. Nah, sekarang A-nya ada berapa? A-nya adalah 6/10, B-nya juga 6/10. Jadi peluang dua bola ya, kedua-duanya itu terambil hijau adalah 36/100 ya, 36/100. Tinggal kita lihat jawabannya di sini ya. A 16, B 24, C 24, D 36, E 36. Lihat pernya per 100 per 100 per 100, ini per 100, nah di atasnya per 36. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi diperhatikan dan kalian pelajari lagi tentang peluang ya, peluang pengambilan bola dari banyak masalah. Nah, soal ini hanya khususon yang mendekati soal ujian sekolah berdasarkan dari kisi-kisi. Terima kasih, selamat belajar. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk soal tentang peluang juga. Jadi misalnya dikasih data pada tahun pertama ya terjadi gempa, pada tahun kedua juga terjadi gempa, tahun ketiga terjadi gempa, yaitu dengan tanda centang ya. Tahun keempat juga terjadi gempa, tahun kelima terjadi gempa, tahun keenam terjadi gempa, tahun ketujuh tidak terjadi, tahun 8 terjadi gempa, tahun 9 terjadi gempa, tahun ke-10 terjadi gempa. Jadi kejadian gempa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, 9 dari 10 bulan. Jadi peluangnya adalah 9/10. Atau berapa? Kalau dijadikan persentase menjadi 9/10 kali 100%. Coret-coret jadi sama dengan 90% ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk tsunami. Ini tsunami ya. Tsunami bulan pertama terjadi, bulan kedua enggak, bulan ketiga enggak, bulan keempat juga enggak, bulan kelima terjadi, bulan keenam enggak, bulan ketujuh enggak, bulan ke-8 terjadi, bulan ke-9 tidak, bulan ke-10 terjadi. Jadi kejadian tsunami dari 10 bulan adalah 4/10 atau 4/10 kali 100% sama dengan 90%. Nah, sekarang tinggal kita lihat jawabannya. Di yang A itu 80% terjadi gempa dengan, akan tetapi terjadi tsunami karena peluang terjadinya tsunami sebesar 40. Ini dari depannya aja udah salah ya. Ini 80 salah. Yang B ya ini 80. Ini 80%. Jadi yang A tidak mungkin. Yang B 90% terjadi gempa. Tetapi yang ininya peluang tsunami-nya di sini adalah 4/9, padahal seharusnya adalah 4/10. Jadi ini juga salah ya. Di sini peluang gempa 90%, betul. Tapi di tsunami cuma 4/9, artinya salah. Jadi jawabannya bukan B. Yang C, tidak mungkin terjadi gempa kemudian menyebabkan tsunami. Bisa juga ya. Tapi di sini kata-kata tidak mungkin terjadi gempa tanpa data, karena kita diuji untuk membaca data, yaitu bahwa gempa terjadi 90% dan tsunami adalah 40%. Jadi di sini nggak ada data, jadi ini C juga salah. Nah, sekarang yang D, dapat dipastikan terjadi gempa karena peluang lebih dari 90 ya. Dapat dipastikan terjadi gempa karena peluang lebih dari ini nggak bisa dipastikan. Tetap kita harus berbicara tentang peluang ya.
Jadi ini tidak juga karena tsunami-nya nggak ada, ya. Terus yang E 90% terjadi gempa. Ini 90% gempa. Kemudian tsunami 40%, ya. Jadi yang lengkap dan jawabannya sempurna adalah yang E, ya. Jadi terjadi gempa 90% dan tsunami 40%. Jadi jawabannya terjadi gempa. Dan kemungkinan kecil tidak terjadi tsunami karena peluangnya hanya 40%. Jadi ini adalah kaidah di dalam membaca data. Kalian lihat peluangnya dulu dan persentase, baru dibaca dengan teliti jawaban-jawaban, ya. Demikian, tetap semangat. Waktu yang sedikit mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik.